Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nurfamilia dari kelas 12 MIPA 3 asal sekolah SMA Negeri 1 Tenggarong. Pada video kali ini saya akan praktekkan fermentasi alkohol. Tujuan praktikum: 1. Siswa dapat menjelaskan proses fermentasi alkohol. 2. Siswa dapat mengidentifikasi zat-zat yang dihasilkan dalam fermentasi alkohol. Alat dan bahan yang digunakan ada botol, ada balon, ada pengaduk, gula, ragi, dan air hangat. Pertama, siapkan 3 botol yang sudah diberi label A, B, dan C. Kedua, memasukkan 2 sendok ragi ke dalam masing-masing botol A, B, dan C. Langkah ketiga adalah memasukkan 3 sendok gula ke dalam botol berlabel B dengan menggunakan corong. Langkah keempat adalah memasukkan 5 sendok gula ke dalam botol berlabel C dengan menggunakan corong. Langkah keenam adalah memasukkan air hangat pada masing-masing botol A, B, dan C 1 gelas sedang atau kurang lebih 200 cc. Kemudian aduk hingga merata. Langkah ketujuh adalah pasang balon ke masing-masing botol. Amati perubahan yang terjadi pada perangkat alat tersebut selama 15 menit pertama, kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan. Dan amati perubahan yang terjadi pada perangkat alat tersebut selama 15 menit kedua, kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan. Ini merupakan reaksi pada 15 menit awal, dan ini reaksi pada 15 menit kedua atau 30 menit. Pengamatan pada botol A tentang keadaan atau kekeruhan. Di awal keruh, sedangkan di 15 menit dan 30 menit tidak terlalu keruh. Warnanya sendiri di awal kuning pucat, pada 15 menit dan 30 menit putih pucat. Gelembung gasnya di awal tidak ada, sedangkan pada 15 menit dan 30 menit sangat sedikit. Bau atau aromanya sama sekali tidak mengalami perubahan di awal dan 15 menit serta 30 menit, yaitu berbau tapi tidak menyengat. Keadaan balonnya pun sama sekali tidak mengalami perubahan di awal 15 menit dan 30 menit, yaitu sama sekali tidak mengembang. Pengamatan pada botol B yaitu keadaan atau kekeruhannya cukup keruh di awal. Pada 15 menit dan 30 menit sangat keruh. Warnanya di awal kuning pucat, di 15 menit juga kuning pucat, sedangkan di 30 menit kuning kecoklatan. Gelembung gasnya masih sedikit di awal. Pada 15 menit lumayan banyak dan 30 menit sangat banyak. Bau atau aromanya di awal berbau tapi tidak menyengat. Hal tersebut berlaku di 15 menit juga 30 menit. Keadaan balon di awal belum mengembang, sedangkan di 15 menit sudah mengembang dan berdiri. Di waktu 30 menit, balon mengembang dengan lumayan besar. Pada pengamatan botol C, keadaan atau keruhannya di awal cukup keruh. Begitupun di 15 menit cukup keruh, namun pada 30 menit keadaannya sangat keruh. Warnanya di awal kuning pudar, sedangkan di 15 menit dan 30 menit adalah kuning pucat. Pada awal gelembung gasnya sedikit, sedangkan di 15 menit lumayan banyak dan di 30 menit banyak. Bau atau aromanya di awal berbau tapi tidak menyengat, sedangkan di 15 menit dan 30 menit berbau dan menyengat. Keadaan balon di awal belum mengembang, sedangkan di 15 menit sudah mengembang dan berdiri, dan di 30 menit semakin mengembang besar. Kita berlanjut pada pembahasan. Apa yang terjadi pada botol A? Pada botol A yang hanya dimasukkan ragi 2 sendok saja tanpa gula tidak bereaksi apa-apa, tidak terlalu bergelembung, dan balon yang dipasang pada mulut botol sama sekali tidak mengembang, namun tetap berbau walaupun tidak menyengat. Apa yang terjadi pada botol B? Pada botol B yang dimasukkan 2 sendok ragi dan 3 sendok gula, bereaksi dengan mengeluarkan bau yang lumayan menyengat dan cairannya keruh. Selain itu, gelembung yang dihasilkan sangat banyak, balonnya pun mengembang dengan besar di menit ke-30. Apa yang terjadi pada botol C? Pada botol C dimasukkan 2 sendok ragi serta 5 sendok gula, bereaksi dengan menghasilkan gelembung cukup banyak. Warnanya cukup keruh serta berbau menyengat. Selain itu, balonnya juga mengembang walaupun tidak sepesat balon pada botol B. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan. 1. Apa fungsi ragi dan glukosa dalam larutan di botol B dan C?
Fungsi ragi dalam percobaan tersebut yaitu sebagai mikroba yang memecah senyawa organik yang berupa gula sehingga terjadi proses fermentasi pada larutan B dan C. Fungsi gula digunakan sebagai sumber inti dari percobaan yaitu glukosa. 2. Apakah terjadi perubahan secara signifikan pada larutan di botol A, B, dan C selama percobaan? Jelaskan alasannya. Perubahan yang signifikan hanya terjadi pada botol B dan C. Perubahan yang signifikan itu berupa bertambahnya gelembung dan mengembangnya balon. Hal tersebut terjadi karena ragi bercampur dengan gula dan menimbulkan reaksi berupa ragi akan memecah gula menjadi dua bentuk, yaitu alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan membentuk gelembung-gelembung. 3. Apakah terdapat gelembung gas pada larutan botol A, B, dan C? Manakah yang lebih banyak? Gas apa yang terbentuk? Botol yang paling sedikit menghasilkan gelembung adalah botol A, disusul botol C, lalu kemudian yang paling banyak menghasilkan gelembung adalah botol C. Gas yang dihasilkan adalah gas CO2 atau karbon dioksida. 4. Mengapa balon pada botol B dan C mengembang? Besar mana mengembangnya balon pada botol B atau botol C? Mengapa itu bisa terjadi? Botol B dan C diberi campuran gula. Jadi saat kita membeli ragi tersebut berada dalam keadaan laten, tetapi saat kita menambahkan air dan gula, kita mengaktifkannya dan reaksi fermentasi dimulai, mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida CO2. Itu CO2 adalah gas dan bertanggung jawab untuk mengembangkan balon. Balon yang berada pada botol B mengembang lebih besar. Hal ini terjadi karena perbandingan yang diberikan setara. Botol B dimasukkan 2 sendok ragi dan 3 sendok gula. Sedangkan botol C dimasukkan 5 sendok gula dan raginya sendiri hanya 2 sendok. 5. Bagaimanakah bau atau aroma pada larutan botol A, B, dan C setelah balon dibuka? Apa yang menyebabkan timbulnya bau tersebut? Aroma pada larutan A, B, dan C hampir mirip dengan aroma pada tape. Timbulnya bau asam fermentasi disebabkan zat bau volatile mudah menguap. 6. Proses metabolisme apakah yang terjadi dalam percobaan tersebut? Proses yang terjadi adalah metabolisme anaerob tanpa oksigen. 7. Apakah makanan yang dibuat dengan ragi mengandung alkohol? Mengapa? Ya, mengandung alkohol karena yeast atau jamur ragi melakukan pernapasan secara anaerob yaitu fermentasi. Fermentasi yang dilakukan adalah fermentasi alkohol dan fermentasi tersebut menghasilkan alkohol. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah fermentasi etanol, juga disebut sebagai fermentasi alkohol, adalah proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler dan juga menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan.